Oke, nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau melanjutkan yang logika bagian ketiga, yakni sekarang kita ke menarik kesimpulan. Nah, ini penarikan kesimpulan itu kan teorinya cuma ada 3 ya. Jadi ada modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Nah, untuk yang modus ponen itu nih, cirinya itu ini. Yang depan itu sama. Nah, yang depan sama. Maka kesimpulannya ya tinggal yang belakang, kan? Nah, ini kesimpulannya seperti itu. Kalau saya mengingatnya sama depan, berarti jadinya sama belakang, seperti itu. Kemudian setelah modus ponen ada namanya modus tolen. Oh ya, maaf, belum saya hapus. Nih, ada modus tolen. Kalau modus tolen itu kan cirinya ini. Ini kita lihat PQ, non Q, maka jawabnya non P. Ini ya cirinya di sini. Berarti kalau saya ingatnya lawan belakang, maka kesimpulannya lawan yang di depan. Itu lebih gampang. Seperti itu. Nah, ini P, maka kesimpulannya jadi non P kayak gitu. Oke, sekarang saya lanjut. Yang terakhir itu silogisme. Kalau silogisme jelas banget ya, silogisme itu kalimat yang ada di diagonal itu sama, berarti kan kesimpulannya tinggal sisanya seperti itu. Ini kan ini sama, maka kesimpulannya tinggal sisanya ini sama ini kayak gitu. Nah, kalau yang silogisme itu biasanya jebakannya nanti ada di bentuk ekuivalensinya ya. Kita lihat contohnya ya. Oke. Kita lihat, nah ini kita lihat ini. Tentukan apakah penarikan kesimpulan berikut sah atau tidak. Ini kita lihat. Nih PQ, ini P, kesimpulannya Q. Berarti ini sah ya, sama depan, kesimpulannya ini. Yang B ini apa? Sama belakang. Nah, kan tidak ada. Yang ada tadi lawan belakang, berarti kesimpulannya lawan depan. Berarti yang ini tidak sah. Terus yang ketiga, P atau Q sama non P. Apakah betul kesimpulannya itu Q? Nah, kita ingat ya, kalau bentuk PQ itu bisa berubah jadi lawan atau tetap. Jadi bisa berubah jadi atau. Nah, kalau begitu sebetulnya yang ini lawan atau tetap. Maka min P panah Q. Seperti itu. Ini kita lihat. Premis yang kedua, min P. Nah, ini sama depan, berarti kesimpulannya sama yang belakang, berarti dia sah. Lalu yang D, oh ini kurang ya ini ya. Ini berarti abaikan. Nah, ini karena ini enggak jelas, ini kurang. Lalu yang ini, lawan atau tetap. Lawan atau tetap. Nah, ini lawan yang depan juga enggak ada, berarti dia tidak sah. Nah, yang ini oke, betul ya, ini sah. Lalu yang ini, nah, bentuk implikasi selain lawan atau tetap, dia juga ekuivalen dengan kontraposisi atau balik dilawankan. Balik dilawankan, itu gampang mengingatnya. Nah, ini kan nggak ada yang bisa saya coret kalau pakai silogisme. Berarti kita coba balik dilawankan. Nah, misalkan yang ini yang kita balik dilawankan. Maka jadi min Q panah min R, betul? Nah, kalau kita lihat ini sama ya, berarti bisa hilang. Harusnya kesimpulannya P panah non R.
Nah, tapi kan nggak ada. Kita lihat, kalaupun dia dibalik dilawankan, harusnya kan at panah non P. Seperti itu ya. Nah, berarti yang ini juga tidak sah. Lalu yang ini sama ya, ini kita balik dilawankan, menki panah R, seperti itu ya. Nah, ini hilang. Berarti kesimpulannya harusnya PR, ya kan? Nah, ini berarti juga tidak sah. Yang ini ada kesalahan apa ya ini? Mungkin ini kesalahan di soal ini, masa P semua. Nah, ya udah, lupakan. Ini kita skip. Lalu yang ini. Bentuknya kalimat ini ya. Jika X lebih dari 5, maka 10 min X kurang dari 5. X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, berarti dia lebih dari 5 atau kurang dari 5. Nah, dia berarti kurang dari 5. Ini kan berarti lawan dari yang depan kan? Lawan dari yang depan. Padahal tadi 3 itu kan tidak ada, adanya sama depan, lawan belakang, sama yang diagonal sama. Berarti yang ini tidak sah. Lalu yang ini, jika listrik padam maka mesin tidak jalan. Nah, ini kan langsung bisa kita coret ya, sama. Berarti harusnya kesimpulannya jika listrik padam maka produksi berhenti. Sah. Seperti itu. Yang ini, jika Jakarta di Jawa Tengah, maka Surabaya ibu kota Indonesia. Jika Surabaya ibu kota Indonesia, nah ini juga ya kalimatnya sudah sama, berarti harusnya kesimpulannya jika Jakarta di Jawa Tengah, maka Bengawan Solo di Banten. Nah, kan bentuk ini tidak. Kalaupun dibalik harusnya apa ini? Harusnya kan tadi balik dilawankan ya, berarti jika Bengawan Solo tidak di Banten, maka Jakarta tidak di Jawa Tengah. Nah, berarti yang ini juga tidak sah. Kalau yang ini, jika malas bekerja maka tidak mendapat upah. Taufik tidak mendapat upah. Ini kita lihat. Kalimat ini, yang kedua, premis kedua itu kan sama seperti yang ini ya, tidak mendapat upah. Nah, kan tidak ada juga ya. Tidak ada juga yang bentuknya sama belakang, adanya sama depan, kesimpulannya sama belakang. Lawan belakang, kesimpulannya lawan depan. Nah, berarti yang ini juga tidak sah seperti itu. Itulah kalau premis seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Saya coba lanjut ke bawah. Nah, yang ini. Kita lanjut. Bapak ke kantor dengan mobil atau motor? Bapak ke kantor dengan mobil. Bapak ke kantor dengan motor. Nih. Atau tadi apa? Lawan atau tetap. Berarti harusnya ini kan jika Bapak ke kantor tidak dengan mobil, ya kan, maka Bapak ke kantor dengan motor. Gitu ya. Nah, premis yang kedua, Bapak ke kantor dengan mobil. Otomatis kan lawan depan. Nah, apakah betul kesimpulannya itu yang belakang? Juga tidak ada kan? Yang ada tadi adanya lawan belakang. Nah, berarti yang ini juga tidak sah. Terus, yang ini. Jika makan rujak, maka Lubna sakit.
sakit perut. Nah, Lubna makan rujak. Ini ya, sama yang depan ya, sama depan berarti kesimpulannya sama belakang. Berarti Lubna sakit perut. Terus yang ini, jika ABCD persegi, maka sisinya sama panjang. Sisi ABCD tidak sama panjang. Ini tidak. Berarti kan lawan belakang. Berarti kesimpulannya lawan depan. Maka kesimpulannya ABCD tidak persegi. Yang ini, jika PSIS menang, maka Panser Biru senang. Nah ini sama ini kan sudah bisa langsung kita coret. Berarti kan kesimpulannya ini, jika PSIS menang, maka Semarang ramai. Lalu yang ini, jika Inul bernyanyi, maka penonton bergoyang. Penonton tidak bergoyang, lawan belakang. Ini saling berlawanan ya. Berarti harusnya kesimpulannya lawannya depan, berarti Inul tidak bernyanyi. Nah, yang terakhir, jika guru tidak mengajar, maka ada jam kosong. Jika siswa tidak senang, maka tidak ada jam kosong. Nah, kalimat ini juga nggak bisa langsung kita coret, maka ini kita buat ekuivalennya dulu. Nah, ini kita balik dilawankan, berarti jika ada jam kosong, maka siswa senang. Nah, kalimat yang ada di diagonal sudah sama kan, sama-sama ada jam kosong, jadi saya hilangkan. Berarti kesimpulannya jika guru tidak mengajar, maka siswa senang. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.